Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Wida Cetak. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang motorik kasar yang memang orang-orang sudah mempraktikkan ini dan berhasil. Ternyata perkembangan motorik kasar anak mereka itu berkembang dengan baik. Hari ini kita akan menuntas secara habis gitu motorik kasar. Motorik kasar di sini itu adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau gerakan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh anak. Ini biasanya dipengaruhi oleh usia, berat badan anak, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya seperti kemampuan anak dalam meloncat, terus naik turun tangga, atau kemampuan anak dalam berlari. Biasanya kemampuan motorik kasar ini lebih dulu dikembangkan daripada kemampuan motorik halus. Kenapa? Karena setelah berkembangnya otot-otot besar pada anak, barulah otot-otot kecil itu yang dikembangkan. Kalau bunda-bunda penasaran motorik halus itu yang mana, jadi bisa dilihat di konten saya sebelumnya. Kemampuan motorik kasar ini pun ada tiga jenisnya. Kemampuan motorik kasar yang lokomotor. Jadi biasanya kalau lokomotor itu kemampuan digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti anak itu berjalan, terus anak itu berlari, terus anak itu melompat. Kemudian yang kedua itu keterampilan manipulatif. Kalau keterampilan manipulatif ini dilakukan untuk menggerakkan suatu objek seperti melempar bola, menangkap bola. Ketika kita melakukan gerakan manipulasi, tentu saja akan menopang kebutuhan anak kita. Selanjutnya itu kemampuan stabilitas. Kalau kemampuan stabilitas ini tuh terkait dengan keseimbangan, kayak berjalan di papan titian gitu. Nah, atau sejenisnya, sesuatu hal yang memang bisa menyeimbangkan gerakan anak. Untuk mahasiswa PAUD sih biasanya harus mengerti tentang teori-teori di atas itu, karena teori-teori itu memang dasarnya gitu biar mereka paham cara aplikasiannya. Tapi kalau bagi bunda-bunda atau orang tua yang baru saja memiliki anak, nggak juga harus tahu hal yang saya jelaskan tadi, nggak harus tahu. Yang penting yang ditahu itu adalah pengaplikasiannya nanti kepada anak. Biasanya orang tua baru ya lagi gencer-gencernya gitu nyari informasi tentang bagaimana sih nanti kalau mau mengembangkan anaknya supaya anaknya itu perkembangannya itu terstimulasi dengan baik. Biasanya itu sih yang diperlukan oleh bunda-bunda. Nah, oke, kita lanjut lagi. Satu hal yang perlu kita catat, setiap anak-anak itu berbeda ya bunda-bunda ya dalam mengembangkan keterampilan motoriknya. Sebagian anak itu bahkan dapat mengalami gangguan motorik sehingga menyebabkan kesulitan bergerak dalam terkendalinya atau terkoordinasinya. Semakin sering bertambah usia, maka perkembangan anak itu semakin bertambah. Jadi bunda-bunda itu harus tahu sendiri tahapan-tahapan pada perkembangan motorik kasar anak masing-masing. Misalkan pada usia 3 bulan, pada usia 6 bulan, seharusnya perkembangan anak itu bagaimana sih gitu. Sehingga kita bisa tahu sendiri pada anak kita, oh anak saya udah 1 tahun, jadi perkembangan yang harus dicapai itu dari tahapan ini ke tahapan ini gitu. Jadi bunda-bunda itu harus tahu gitu sebenarnya pada usia 1 tahun harus bisa seperti apa, pada usia 3 tahun harus bisa seperti apa. Jadi ketika ada keterlambatan, jadi bunda-bunda perlu menstimulasinya dengan lebih sering lagi. Kemudian cara pengembangan sendiri bisa dengan berbagai kegiatan.
kegiatan yang seperti apa sih yang bisa menumbuhkan atau yang bisa menstimulasi gerakan-gerakan anak? Yang pertama itu dengan gerakan menari. Jadi ketika anak kita itu menari, nah otomatis semua gerakan dari tangan, kaki, atau tubuh anak kita itu akan bergerak ketika anak melakukan kegiatan menari. Paling tidak walaupun anak kita tidak mengeluarkan gerakan yang indah, mampu membuat anak melakukan gerakan tubuh. Bahkan lama-kelamaan bisa membuatnya lebih luas dan tidak kaku. Tuh. Kemudian untuk kegiatan lainnya yang bisa mengembangkan motorik kasar itu yang kedua bermain peran. Bermain peran itu dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar ketika mereka menggunakan tubuhnya untuk memerankan suatu peran gitu. Misalkan ketika anak memerankan suatu kegiatan seperti lompat kelinci, anak bisa melakukan kegiatan seperti berlari seperti kuda gitu. Jadi bermain peran di sini itu penting banget di saat anak ingin mengembangkan kemampuan motorik kasar. Jadi ketika bermain peran ini harus orang tua itu benar-benar mengajak anak untuk menggerakkan seluruh tubuhnya karena ini kesempatan emas. Selanjutnya itu yang ketiga ya teman-teman, melompat dengan trampolin. Apa sih trampolin? Melompat ini juga dapat mendorong keterampilan motorik kasar anak berkembang. Namun pastikan juga ya trampolin di sini itu aman digunakan dan anak tidak ketika anak bermain itu keamanan anak dalam bermain trampolin di sini terjaga gitu. Jangan ketika anak bermain tanpa ada pengawasan, ini juga bisa berakibat fatal juga. Jadi teman-teman atau bunda-bunda itu bisa ketika anak bermain trampolin bisa diawasi secara maksimal. Selanjutnya itu bermain di taman main. Bunda-bunda bermain di taman main itu ternyata banyak juga kegunaannya. Ketika anak itu bermain ayunan, meluncur, perosotan, dan memanjat di taman bermain dapat melatih kemampuan motorik anak untuk berkembang. Bukan hanya itu aja sih. Jadi ketika anak bermain itu akan menumbuhkan rasa senang kepada anak. Sedikit tentang motorik kasar, semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan semoga anak bunda-bunda bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.